Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Perdana Putra dari Program Studi Teknik Kimia Universitas 17 Agustus 1945 Semarang akan mempresentasikan tentang sistem emulsi dari mata kuliah Kimia Fisika. Definisi emulsi. Emulsi adalah diversi koloid zat cair dalam zat cair lain yang tidak bercampur. Koloid ini dapat dibuat dengan mengaduk campuran dua zat tersebut. Jenis emulsi tergantung dari zatnya sendiri dan juga emulgator yang dipergunakan. Sabun-sabun, larutan dari logam, alkali dan alkali sulfat basa merupakan emulgator baik minyak dalam air. Sabun-sabun tidak larut seperti seng, aluminium, besi, dan alkali tanah merupakan emulgator baik untuk sistem air dalam minyak. Sistem emulsi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, emulsi gas atau aerosol air. Emulsi gas merupakan emulsi di dalam medium pendispersi gas. Aerosol cair seperti hairspray dan baygon dapat membentuk sistem koloid dengan bantuan bahan pendorong seperti CFC. Yang kedua, emulsi cair. Emulsi cair merupakan emulsi di dalam medium pendispersi cair. Emulsi cair melibatkan campuran dua zat cair yang tidak dapat saling melarutkan jika dicampurkan, yaitu zat cair polar dan zat cair non-polar. Yang ketiga, emulsi padat. Emulsi padat ialah koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase padat. Hal ini berarti zat terdispersi fase cair dan medium fase padat. Contoh mentega, keju, jeli, dan mutiara. Emulsi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, emulsi tipe oil in water atau minyak dalam air adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua, emulsi tipe water in oil atau air dalam minyak adalah emulsi yang terdiri dari butiran yang tersebar ke dalam minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Sifat emulsi, demulsifikasi. Kestabilan emulsi cair dapat rusak apabila terjadi pemanasan, proses sentrifugasi, pendinginan, penambahan elektrolit, dan perusakan zat pengemulsi. Krim atau creaming atau sedimentasi dapat terbentuk pada proses ini. Pembentukan krim dapat juga kita jumpai pada emulsi minyak dalam air. Yang kedua, pengenceran. Dengan menambahkan sejumlah medium pendispersinya, emulsi dapat diencerkan. Sebaliknya, fase dispersi dicampurkan dengan spontan membentuk lapisan terpisah. Sifat ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan jenis emulsi. Lalu bagaimana teori terjadinya emulsi? Yang pertama, teori tegangan permukaan atau surface tension. Molekul memiliki daya tarik-menarik antar molekul sejenis yang disebut dengan kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki daya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan adhesi. Daya kohesi suatu zat selalu sama sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan terjadi pada permukaan tersebut dinamakan dengan tegangan permukaan surface tension. Sedangkan tegangan yang terjadi antara dua cairan dinamakan tegangan bidang batas atau interface tension. Yang kedua, teori orientasi bentuk baji. Teori ini menjelaskan fenomena terbentuknya emulsi berdasarkan adanya kelarutan selektif dari bagian molekul emulgator. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok hidrofilik, yaitu bagian emulgator yang suka air. Yang kedua, kelompok lipofilik, yaitu bagian emulgator yang suka minyak. Yang ketiga, teori interpartial film atau teori plastik film. Teori ini mengatakan bahwa emulgator akan diserap pada batas antar air dengan minyak, sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase disperse atau fase internal. Syarat emulgator yang dipakai adalah: yang pertama, membentuk lapisan film yang kuat tetapi lunak. Yang kedua, jumlah cukup untuk menutup semua permukaan partikel fase disperse. Yang ketiga, dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua partikel dengan segera. Yang keempat, teori electrical double layer atau lapisan listrik lengkap. Pembuatan emulsi. Yang pertama, gom kering atau metode kontinental. Pengemulsi atau gom arar dicampurkan dengan minyak, kemudian tambahkan air untuk membentuk korps emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Yang kedua, metode gom basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air.
agar membentuk suatu mucilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru dihasilkan dengan sisa air. Yang ketiga, metode botol atau metode botol Forbes digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Minyak dan serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air. Tutup botol kemudian campur tersebut dikocok kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Bagaimana membedakan emulsi baik atau tidak? Emulsi yang baik salah satu cirinya adalah apabila terjadi pemisahan antara dua lapisan, maka sediaan ini akan mudah terdispersi kembali. Setelah dilakukan pengocokan, hal ini disebut creaming. Tapi apabila terjadi cracking atau koalesan, yaitu terpisahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan koalesan atau menyatu, sehingga dengan pengocokan pun larutan tidak terdispersi kembali, atau terjadi intersi minyak dalam air atau air dalam minyak yang bersifat tetap atau irreversible, maka emulsi dapat dikatakan tidak baik. Lalu, apa saja produk emulsi? Produk sediaan emulsi yang beredar di pasaran sudah sangat banyak. Contohnya saja, emulsi suplemen anak yang mungkin sudah tidak asing lagi seperti Scott emulsi yang dapat mengandung minyak ikan. Sediaan emulsi ini bahkan memiliki aroma dan rasa yang enak sehingga disukai anak. Sediaan lainnya adalah Curvit, Kurkuma Plus, Scott plus DHA, dan masih banyak lagi. Hal yang perlu diperhatikan dalam sediaan emulsi, demi menjaga stabilitas sediaan emulsi, maka faktor penyimpanan obat perlu diperhatikan. Sediaan emulsi sebaiknya disimpan di tempat yang kering, dalam wadah tertutup rapat pada suhu ruangan dan terlindung dari sinar matahari. Hal terpenting yang perlu disampaikan juga kepada pasien khususnya untuk sediaan emulsi adalah mengocoknya terlebih dahulu sebelum digunakan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, harap dimaklumi karena saya sedang masih dalam proses belajar dalam hal penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.